Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa melalui renungan malam pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu mari kita siapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan satu pujian. Apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia akan berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan untuk boleh kami jalani. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui perenungan firman pada saat ini. Firman Tuhan akan dibacakan, biarlah kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami. Dan firman-Mu ini sungguh menjadi pegangan kehidupan kami, menjadi penuntun dalam perjalanan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup,
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberikannya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu pekerjaan bagi orang Mesir, suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu merindukan untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan pada malam hari ini dalam tuntunan tema keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa yang kita pahami tentang keluarga? Secara umum kita mau mengatakan bahwa keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Harapan kita bahwa dalam sebuah keluarga yang ada, terjalin komunikasi yang baik, terjalin relasi yang baik, baik itu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, bahkan juga dengan anggota yang lainnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi bahwa konflik bisa terjadi dalam sebuah keluarga, di mana anak membenci orang tua mendendam terhadap anak, bahkan anggota keluarga yang lainnya bermusuhan. Nah, tentu kondisi dan situasi ini tidak kita harapkan untuk terjadi dalam kehidupan keluarga, apalagi kalau disebut sebagai keluarga Kristen. Yang kita rindukan ialah hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Yang kita dambakan ialah relasi yang terbangun dengan baik. Nah, sebuah kisah keluarga, yakni keluarga Yakub.
Dan yang paling memilukan lagi untuk kita lihat bersama ialah ketika saudara-saudara dari Yusuf, anak-anak Yakub, berniat jahat terhadap Yusuf, yang pada akhirnya membuat Yusuf harus berada di Mesir saat itu. Nah, kalau kita melihat apakah perlakuan saudara-saudara dari Yusuf terhadapnya membuat dia melupakan keluarga-keluarganya yang lain? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ternyata sekalipun Yusuf mendapat perlakuan yang tidak benar dari saudara-saudaranya, tetapi tidak membuat dia melupakan mereka. Yusuf tetap pada satu prinsip bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya, lahir dari seorang ayah, dibesarkan dalam sebuah keluarga, lahir dari seorang ibu. Ini yang harus ditanamkan dalam kehidupan Yusuf. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sekalipun saudara-saudaranya berbuat yang tidak benar terhadap dirinya, tetapi tidak berarti bahwa Yusuf akan mendendam. Tidak berarti bahwa Yusuf akan terus-menerus mengingat kesalahan yang telah diperbuat oleh sejumlah saudara-saudaranya kepadanya. Dalam pembacaan kita pada saat ini mengetengahkan kepada kita bagaimana sikap pengampunan yang diperlihatkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan pengampunan itu dinyatakan ketika ia mengundang saudara-saudara yang lain untuk datang kepadanya. Ya, banyak kasus yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah keluarga yang harus berantakan karena mereka tidak memiliki jiwa pengampunan. Ketika istri bersalah atau berbuat yang tidak benar terhadap suami agak sulit untuk mengampuni. Sebaliknya pun demikian, ketika suami berbuat tidak benar, istri sulit mengampuni. Dan sebaliknya, orang tua sulit mengampuni anak-anaknya, anak-anaknya pun demikian. Nah, kita mau melihat bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Yusuf dalam pembacaan ini. Kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh saudaranya, di satu sisi bagaimanapun juga sebagai manusia pastilah ia akan ingat. Tetapi tidak berarti bahwa Yusuf menutup pintu pengampunan terhadap saudara-saudaranya. Dan terbukti bahwa ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, ia tidak menutup pintu. Bahkan segala kemudahan-kemudahan pun dinyatakan kepada mereka. Ini pertanda Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya menghargai keluarga dalam hidup ini. Ini pertanda bahwa keluarga itu sangat berarti, sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak pernah mendengar orang mengatakan bahwa itu adalah mantan orang tuanya. Ataupun kita tidak pernah mendengarkan orang mengatakan itu adalah mantan anaknya. Apapun keadaan, apapun yang terjadi, dia adalah orang tua. Apapun kenyataan, dia adalah anak. Ya, mungkin saja dalam sebuah persahabatan kita akan mengatakan, oh itu adalah sahabat saya ketika saya mungkin SMA, ketika saya kuliah dan sebagainya. Dan mungkin itu seiring dengan perjalanan waktu kita bisa melupakannya. Tetapi apakah juga kita akan mengatakan bahwa itu adalah mantan orang tua saya atau mantan anak saya? Itu tidak akan pernah. Nah, salah satu cara yang harus kita nyatakan ialah berilah pintu, bukalah pintu pengampunan. Sekiranya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga, ketika kita merindukan supaya keluarga kita itu tetap hidup dalam keharmonisan. Keluarga adalah jemaat yang terkecil, di mana di dalamnya kita harus membangun kehidupan spiritual yang benar. Keluarga adalah masyarakat terkecil, di mana di dalamnya kita harus menanamkan nilai-nilai moral yang benar.
Nah, seberapa jauh peran kita masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai anak, untuk tetap memaknai bahwa betapa pentingnya kehidupan keluarga bagi kita. Kita tidak punya kekuatan selain kita mengandalkan bahwa kekuatan ada dalam keluarga kita. Kekuatan yang utama ada dalam keluarga yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, semoga ini kita tanamkan dalam kehidupan ini untuk terus belajar bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Yusuf. Betapapun saudara-saudaranya telah melakukan hal yang tidak benar, tetapi ia selalu membuka pintu maaf, membuka pintu pengampunan terhadap saudaranya itu. Dan kalau hal ini kita wujudkan dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lagi mendengar yang namanya perceraian. Kita tidak akan pernah lagi mendengar orang tua memukul anak atau mungkin anak membunuh orang tua. Tetapi yang terjadi adalah hubungan yang harmonis. Karena kita meyakini bahwa keluarga adalah jemaat yang terkecil, di mana di dalamnya kita harus menanamkan, menaburkan benih-benih kebaikan. Amin firman Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mulai merasakan kehadiran-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bahkan terlebih kami bersyukur untuk sapaan Tuhan buat kehidupan kami melalui firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami dan perlengkapi kami untuk terus menjadi pelaku firman yang benar. Dan sekiranya dalam pemberitaan firman ini ada hal yang tidak berkenan, mohon ampun atas semuanya. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk terus menjalaninya dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Dan kiranya hari-hari anugerah-Mu kami boleh maknai dengan hal-hal yang benar. Dan di dalamnya kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan berjemaat di tempat ini. Tuhan terus memberkati kami dalam berbagai perkara hidup yang kami alami. Untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan. Untuk mereka yang bergumul karena sakit, biarlah kiranya Tuhan menyembuhkan. Bahkan juga untuk mereka yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Kami percaya bahwa apa yang kami alami tidak melebihi dari kekuatan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kami, sehingga kami tetap kuat dan tegar untuk menghadapi semuanya itu. Bahkan juga untuk berbagai sukacita yang kami alami, biarlah Tuhan menyempurnakannya. Baik sukacita melalui pertambahan umur, sukacita melalui ulang tahun pernikahan, sukacita melalui kesembuhan dari penyakit, kesuksesan dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan hal-hal lain yang terjadi. Mohon kiranya Tuhan menyempurnakan semuanya itu. Kami pun berdoa kepadamu untuk anak-anak titipan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Berkati mereka, tuntun mereka untuk terus berjalan pada kebenaran Tuhan. Bagi mereka yang masih dalam proses pertumbuhan, Tuhan berkati. Untuk mereka yang dalam proses pendidikan, Tuhan berkati. Juga untuk mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, kasih Tuhan akan terus menolong, sehingga mereka boleh mendapatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami terus berdoa untuk kesehatan kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk melihat bahwa pelayanan ini Tuhan hanyalah titipan dalam kehidupan kami. Di dalamnya pula Tuhan merindukan sekiranya kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dan lewat pelayanan kami nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan berserah hati ya Tuhan, Engkau menjaga dan menuntun kami. Kiranya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang membawa kehidupan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.